Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi khairil anam. Bismillah ya Rabb, irhamna bil Qur'an wa 'allimna al-Qur'an wa as'idana bihi. Sahabat Al-Syifa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi ke program belajar membaca Al-Quran bersama Al-Syifa TV dalam serial Tajwidul Huruf, tempat kita belajar mengucapkan huruf dengan fasih, insya Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana mengucapkan huruf kaf. Huruf kaf tempat keluarnya berada di aqsal lisan yang kemudian ditempelkan ke langit-langit yang antara bagian keras dan lunak. Jadi pangkal lidah kita, yakni bagian lidah yang paling jauh dari bibir, lalu kemudian kita angkat bagian tersebut, diarahkan ke langit-langit mulut, di mana di situ di antara bagian yang keras bertulang dan lunak. Tidak terlalu ke bagian yang lunak, karena itu adalah tempatnya huruf qaf, dan tidak juga terlalu kepada bagian yang depan, karena itu tidak memungkinkan. Tetapi pada bagian antara keras dan lunak. Ak, ak, ak. Lalu kemudian huruf qaf memiliki beberapa sifat. Yang pertama sifatnya adalah al-hams, yakni mengalirnya nafas. Yang kedua, sifat daripada huruf kaf adalah asyiddah, yakni tertahannya suara. Lalu kemudian al-istifal, yakni mendamparnya pangkal lidah. Kemudian al-infitah, yakni terbukanya ruang antara lidah dengan langit-langit kita. Jadi lidah kita turun. Lalu kemudian al-ismat. Dari sifat-sifat tersebut bisa kita simpulkan bahwa ketika kita mengucapkan huruf kaf, maka pastikan pangkal lidah kita naik kepada langit-langit bagian antara, bagian keras dan lunak. Lalu kemudian pastikan juga nafasnya mengalir, kemudian suaranya tertahan, dan bentuk rahang kita ketika mengucapkan huruf kaf terkondisikan di bentuk rahang yang tipis. Kita akan coba mengucapkan huruf kaf dimulai dari kondisi sukunnya. Ak, ik, uk, kak, ki, ku, kak, kik, kuk, kaki, kubak, kukang, kanikak, na, minal mukni, maki, kang, kanika. Sahabat Al-Syifa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang mesti kita perhatikan ketika mengucapkan huruf kaf. Yang pertama, pastikan ketika kita menyempurnakan aliran nafas dalam mengucapkan huruf kaf, kadarnya tidak berlebihan. Bagaimana caranya? Dahulukan dulu sifat syiddahnya, yakni penekanan kuat terhadap tempat keluar huruf. Sebagaimana dikatakan Imam Jazari, wara'i syiddatan bikafin wabita. Dahulukan dulu sifat syiddah pada huruf kaf dan huruf ta. Jangan sampai kita ucapkan nafasnya didahulukan, akhirnya berlebihan, tetapi melalaikan sifat syiddahnya atau tekanan kepada makhraj sehingga tertahan suara. Jangan sampai kita ucapkan dengan ak, ka, tetapi ak, ka, ak, ak, ak. Ketika kita mendahulukan syiddahnya, kita sempurnakan syiddahnya, ak, kemudian kita lepas, ak, maka secara natural nafas itu akan keluar tanpa harus dibuat-buat. Maka hindari penyempurnaan atau perwujudan yang mewujudkan sifat hamas atau mengalirnya nafas dari huruf kaf secara berlebihan. Lalu kemudian ketika huruf kaf
diucapkan, pastikan rahang kita dalam kondisi terjaga di bentuk tipis. Jangan sampai kemudian terpengaruh harokat dhammah, semisal misalkan dalam kondisi atau kata ba'dukum, nah, ba'dukum, jangan sampai ba'dukum, ya. Ba'dukum, meskipun tidak harus kita mulai dari rahang senyum, ba'dukum, tapi bisa juga dengan ba'dukum, ya, karena huruf syiddah memang lebih terjaga daripada percampuran dengan harokat, tetapi tetap ya, kita berikhtiar untuk menjaga huruf kafnya dalam sifat yang tipis, tidak tercampur dengan bentuk rahang monyong atau tebal. Kemudian yang ketiga, sahabat Al-Syifa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jaga betul huruf kaf untuk keluar dari makhrajnya. Jangan sampai bercampur dengan huruf qaf karena memang makhrajnya berdekatan. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, sahabat Al-Syifa, hari ini kita sudah mempelajari bagaimana mengucapkan huruf kaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berlatih dan belajar bagaimana mengucapkan huruf kaf dengan baik, dengan fasih insyaallah. Dan semoga yang demikian menjadi amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selamat berlatih, semoga Allah mudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.